Halo, perkenalkan nama saya Damai Melati dengan NPM 2341236 dari kelas AKT 23A. Di video kali ini, saya akan menganalisis lebih dalam tentang perkembangan pertumbuhan penduduk Indonesia dari 2014 hingga 2024 dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis perkembangan penduduk dari 2014 hingga 2024. Di periode 2014 sampai 2019, mulai dari 2014 sekitar 252,17 juta, di tahun 2015 255,59 juta, di tahun 2016 258,54 juta, di tahun 2017 261,66 juta, di tahun 2018 264,16 juta, dan di tahun 2019 mencapai 269,87 juta penduduk. Pada periode ini, penduduk Indonesia meningkat secara konsisten, rata-rata pertambahan penduduk sekitar 3-4 setiap tahunnya. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang angka kelahirannya tinggi, penurunan angka kematian, dan peningkatan harapan hidup. Kemudian di periode 2020 sampai 2024, mulai dari tahun 2020 mencapai 272,76 juta, di tahun 2021 276,66 juta, tahun 2022 278,69 juta, kemudian tahun 2023 279,54 juta, dan di tahun sekarang ini 2024 mencapai 281,64 juta penduduk. Prediksi untuk periode ini menunjukkan tren yang masih stabil dalam peningkatan jumlah penduduk dengan kenaikan sekitar 2-3 setiap tahunnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dengan populasi yang besar, negara memiliki potensi yang memiliki basis tenaga kerja yang lebih kuat, yang dapat mendorong produktivitas ekonomi jika diikuti dengan kebijakan yang tepat. Pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi kunci di sini untuk memastikan tenaga kerja yang berkualitas dan siap bersaing. Yang kedua, konsumsi domestik. Pertumbuhan populasi cenderung meningkatkan konsumsi domestik karena lebih banyak orang yang membutuhkan barang dan jasa. Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan permintaan dalam negeri. Bisnis dan industri dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan populasi yang bertambah, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, infrastruktur dan layanan publik. Bertambahnya jumlah penduduk menuntut peningkatan infrastruktur dan layanan publik seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Investasi dalam infrastruktur ini tidak hanya penting untuk mendukung populasi yang bertambah, tetapi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang keempat, tantangan dan resiko. Peningkatan jumlah penduduk juga membawa tantangan. Misalnya, jika pertumbuhan populasi tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memandai, ini bisa menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan juga meningkat, yang bisa mengakibatkan masalah seperti penurunan kualitas udara, air, dan tanah, serta peningkatan polusi dan kemacetan. Selanjutnya, yang kelima, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk membawa manfaat ekonomi, investasi yang signifikan dalam pendidikan dan kesehatan sangat penting. Pendidikan yang berkualitas memastikan bahwa generasi muda memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi modern. Sementara itu, kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya kesehatan di masa depan. Selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir, yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penduduk yang terus bertambah membutuhkan strategi ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mendorong
diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam, dan beralih ke sektor-sektor seperti teknologi, jasa, dan industri kreatif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, saya ambil kesimpulannya bahwa prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia dari 2014 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang stabil yang membawa potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Jika dikelola dengan baik, tantangan yang ada harus diatasi melalui kebijakan yang tepat, investasi dalam modal manusia, dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Dengan pendekatan yang terintegrasi, pertumbuhan penduduk dapat menjadi pendorong utama bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang perkembangan pertumbuhan penduduk Indonesia dari 2014 hingga 2024 dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.